Selamat datang di Kingdom City, senang Anda bisa hadir bersama kami. Dari kota manapun Anda dan dari negara manapun, kami senang Anda bisa bergabung untuk berkumpul dan mendengar dari para pemimpin kita, Pastor Mark dan Pastor Jemima, dan juga membahas musim yang baru yang sedang kita jalani, yaitu Gereja di Rumah. Luar biasa, di setiap negara dimanapun kita berada, kita ada di ruang yang berbeda, di musim yang berbeda. Tapi saat batasan mulai mereda dan terbuka, gereja di rumah akan menjadi bagian yang sangat penting dari musim di depan ini untuk semua negara kita. Ya, saya pikir penting dipahami, gereja di rumah bukan hanya strategi, ini budaya. Apa yang kami coba buat, kami maksudkan jika Anda ingat pesan yang saya sampaikan ketika saya pikir minggu kedua lockdown, berasal dari Kisah Para Rasul 2. Bagaimana ada 3 lapisan kebangunan rohani yang benar-benar menyeluruh, yang merupakan pertemuan bait suci, yaitu 19 Juli untuk Perth, dan semoga segera di tempat lain, lalu setiap jiwa, bicara tentang individual, yang adalah inti dari musim ini, tetapi rumah ke rumah benar-benar sebuah kisah para rasul 2 yang adalah inti dari kebangunan rohani yang terjadi saat itu. Tapi satu hal yang saya benci adalah selewatnya dari musim ini, kita berkumpul dalam ratusan atau bahkan ribuan lagi dan orang hanya merasa sebagai angka di antara kerumunan, bukannya menyadari bahwa mereka dikenal dan mereka mengenal orang lain. Mengenal dan dikenal adalah hal yang penting. Jadi gereja di rumah lebih dari sekedar struktur, ini adalah budaya. Saya benar-benar percaya ini kunci untuk membangkitkan tubuh di musim ini, seperti belum pernah kita alami sebelumnya. Saya sangat berharap orang-orang menangkap maksud di balik ini. Namun kita sepenuhnya sadar, ada yang mengalami kesukaran dalam keadaan sulit. Mungkin mereka berada di rumah di mana mereka tidak bisa menjadi tuan rumah, atau mereka tidak bisa pergi. Dan ada beberapa negara yang lockdown, di mana ini mereka tidak bisa apa-apa. Dan kita harus mulai membiasakan diri, melihat kesempatan, dan melihat melampaui hanya sekedar 4 dinding di sekeliling Anda. Bahwa ketika Anda mulai benar-benar terjepit, ini intinya adalah pemuritan. Pemuritan tidak dapat dilakukan secara terpisah, dan itu tidak pernah merupakan olahraga solo. Kau memiliki jalan pribadi dengan Tuhan, tetapi itu tidak pernah dimaksudkan sebagai jalan yang privat dengan Tuhan. Dan saya pikir gereja di rumah adalah level ekspresi berikutnya, bahwa jika kita benar-benar ingin bertumbuh, orang-orang akan katakan, aku ingin bertumbuh. Tapi benar-benar apa yang mereka lakukan, mereka datang ke gereja untuk pengajarannya dan saat berpikir, apakah aku suka apa yang aku lihat, barulah mereka pergi. Tapi sungguh ini tentang keterlibatan, tentang gesekan, tentang dilema, tentang hubungan, tentang komunikasi, dan saya berkhotbah, tapi kau bertanya, jadi Oh, kembali itu padamu. fantastis, itu luar biasa. Namun Anda tahu, Tuhan sedang menumbuhkan sesuatu di gereja kita di musim ini. Dia menaruh hal-hal dalam kita, hal-hal yang akan tetap bersama kita untuk tahun-tahun ke depan. Tetapi, apa yang Anda lihat sebagai hal-hal penting yang Allah sedang ubah dalam diri kita di musim ini? Saya pikir membangkitkan setiap orang percaya. Banyak cerita tentang orang menemukan iman mereka sendiri. Saya suka contoh bagaimana ini adalah musim tubuh Kristus tanpa make up. Karena ini seperti tanpa profesionalitas gereja, tanpa seseorang di atas panggung untuk mewujudkannya buat Anda. Orang-orang harus belajar, beribadah, berdoa, menjangkau, punya iman dalam konteks online, dan percaya bahwa saat mujizat disebut, mereka juga dapat menerimanya sendiri, mengalaminya. Saya juga telah melihat cerita dan kesaksian dalam pertumbuhan dalam iman. Namun saya juga yakin kita juga melihat orang-orang terjatuh karena kehidupan dan kesibukan serta rutinitas. Jadi saya harap kesimpulan dari apa yang dibangun Allah dalam hal ini adalah bahwa mereka yang cukup lapar, cukup reseptif, dapat mengalami iman yang terbentuk dan terbangun. Wow, gereja kita secara global dan di setiap kota akan jauh lebih baik karenanya. Mereka tidak akan sama seperti sebelumnya, bukan lagi hanya anggota jemaat, tapi mereka akan kembali sebagai prajurit Allah. Luar biasa, dan Anda tahu kita baru saja berbicara dengan beberapa pendeta kita untuk mendengar apa yang membuat mereka bersemangat, dan kita akan mendengar dari mereka sekarang. Hanya klip singkat dari mereka untuk dengar bagaimana perkembangan gereja di rumah di beberapa negara di mana gereja kita berada. Di tempat kami, transportasi adalah masalah, dan itu adalah faktor penghalang bagi beberapa orang untuk mengalami pergerakan Tuhan di gedung ini. Jadi sekarang, berada di rumah-rumah di kota, lebih banyak akses berarti lebih banyak orang, merasakan atmosfer keluarga dan gerakan Tuhan yang kita semua kenal dan cintai. Itu sangat benar dan hal baik dari lockdown yang baru saja berlalu adalah ini merupakan waktu yang luar biasa untuk pengaturan ulang ilahi. Tapi sekarang pindah ke gereja di rumah, kita bisa melihat dan mengalami hidup bersama lagi dan itu sangat indah. Dengan secangkir kopi atau makan, kita saling berbagi cerita dan menjalani kehidupan bersama lagi. Ini awal yang luar biasa bagi kami di sini. Adalah kesukaan bisa menyambut seseorang ke rumah Anda, menyembah Tuhan bersama mereka, berbagi makanan, bercakap-cakap, mengalami Tuhan bersama. Ini begitu menyegarkan secara emosional
dan rohani. 2 hari minggu terakhir, Andy dan saya memutuskan untuk membawa gereja di rumah ke sebuah keluarga di mana 4 anggotanya belum mengikuti ibadah online kita. Dan hari minggu ini mereka mengundang 4 teman lain yang belum bergereja. Dan semua memutuskan untuk kembali pada Allah dan memastikan setiap hari minggu mereka akan bergabung. Yang menarik tentang hal ini adalah orang berapi-api di seluruh Klang Valley. Mereka pergi ke rumah-rumah orang dan mereka menyembah Tuhan bersama-sama dan menyadari bahwa Tuhan dapat memakai mereka. Dan sekarang mereka membuka rumah mereka dan kita melihat seluruh Klang Valley melihat api mulai menyala. Orang menyembah Tuhan bersama-sama. Tuhan sangat baik. Minggu lalu luar biasa, 4 orang berkunjung ke rumah kami dan kami sangat rindu beribadah bersama, mengangkat tangan dan bernyanyi serta berapi-api di hadapan Tuhan. Salah satunya, kami bahkan tidak tahu hari itu ulang tahunnya dan kami akhirnya merayakan bersama dengannya. Dia berkata, "Aku tidak bisa merayakan ulang tahunku dengan keluargaku tahun ini, tapi aku bisa merayakannya dengan keluarga Kingdom City." Salah satu tamu kami menikmati sehingga ia mengirimi kami pesan di hari Senin mengucapkan terima kasih atas pengalaman yang luar biasa di hari Minggu. Kami mengundangnya kembali untuk minggu berikutnya, tapi dia berkata bahwa dia tidak akan datang karena dia ingin membuka rumahnya sendiri, sehingga banyak orang dapat mengalami gereja di rumah. Kami sangat senang atas apa yang Tuhan lakukan di musim gereja di rumah ini. Gereja di rumah telah menyadarkan umat kita di luar ibadah hari Minggu kita untuk menjadi berkat dalam setiap aspek kehidupan kita. Melihat kemurahan hati orang-orang sangat luar biasa, tapi yang luar biasa adalah melihat kerinduan orang-orang untuk mengalami hadirat Tuhan memenuhi ruang keluarga mereka. Kami telah mendengar kesaksian luar biasa tentang apa yang telah Allah lakukan dari generasi ke generasi saat komunitas gereja kami membuka rumah mereka. Di hari Minggu, beberapa pemimpin universitas mengadakan ibadah gereja di rumah di Murdoch University Student Village. Ini adalah tempat tinggal bagi ribuan siswa yang datang dari luar negeri untuk belajar. Mereka menikmati ibadah gereja di rumah. Seorang siswa yang diundang oleh teman-temannya belum bergereja menyaksikan ibadah untuk pertama kalinya, mendoakan doa pertobatan, sekarang mengenal Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, dan mengisi one card dan siap menyebut Kingdom City rumah rohaninya. Yesus berkata dalam Matius pasal 9 bahwa Tuhan memang banyak tapi pekerja sedikit, karena itu berdoalah untuk para pekerja. Dan ini adalah waktu yang luar biasa, kesempatan luar biasa untuk membangunkan para pekerja, untuk menjangkau dan untuk membuka kehidupan kita, membuka rumah kita, dan mengundang orang-orang untuk membangkitkan iman, untuk membangkitkan komunitas yang murah hati, kuat dan penuh hadirat Tuhan saat kita membawa kerajaan Allah ke dunia kita. Gereja di rumah adalah sebuah kesempatan yang mungkin tidak akan pernah kita miliki lagi. Jadi mari kita bersandar dan mengejar Tuhan. Dia akan melakukan hal-hal yang luar biasa mulai hari ini. Senang sekali bisa mendengar dari beberapa mereka, dan Anda tahu di semua negara kita, semua kota-kota yang belum sempat kita dengar dari Zambia, Kamboja, London, Dubai, Indonesia, Kolombo, kita juga memiliki pendeta dan pemimpin yang luar biasa di semua negara ini. Dan ketika hal-hal mulai terbuka, saya yakin bahwa kita akan mulai melihat kebangunan rohani dan komunitas besar yang muncul di negara-negara tersebut. Tetapi, Pastor Mark, bagaimana pendapat Anda tentang beberapa orang mungkin tidak bersemangat tentang gereja di rumah? Apa yang menurut Anda menjadi penghalang bagi orang-orang yang kurang bersemangat untuk musim yang akan datang ini? Saya awalnya tidak bersemangat. Benarkah? Ya, sepertinya saya jelaskan. Saya suka konsepnya, saya percaya pada apa yang diajarkan Alkitab, tapi secara pribadi menerapkannya dalam kehidupan kita. Dan Anda tahu kita telah melakukannya 4-5 minggu. Rasanya saya bangun pada suatu hari Minggu pagi dan saya berkata, "Cukup, aku akan ajak orang ke rumah sekarang." Dan kami menelepon pagi itu, memaksa beberapa pekerja magang bangun. Karena aku tahu bahwa kita membutuhkan orang lain. Kita harus membangunkan diri kita sendiri. Kita perlu dibangunkan dari atrofi yang kurasakan sedang berada di dalam keluarga kita sendiri. Dari anak-anak berpiyama, duduk di sofa, membungkuk. Saya bilang, kita akan undang orang-orang. Itu 9.30, ibadahnya jam 10. Mereka semua datang. Saya bilang, anak-anak kalian jalankan connect group. Caleb siapkan kursi. Ayo kita lakukan. Ingat, aku mendatangimu dan berkata, aku mengajak orang-orang ke sini karena aku yakin kehadiran mereka Itu akan memaksa memberi saya makna bangun lebih juga. bagi kita. Ya, dan kau tahu, sembahlah Dia dan beribadahlah. Ini mendatangkan dampak besar. Kau tahu, pada anak-anak dan keluarga kita. Kemudian kita mulai berkata, kita harus melakukan ini setiap minggu.
Saat itulah pembatasan mulai berkurang. Lalu kami seperti, oke, siapa yang bisa kita mulai? Lalu aku berkata, aku merasa Tuhan taruh satu keluarga di hatiku. Dan kemudian kau sebutkan beberapa. Jadi kita merencanakan tentang siapa yang akan kita ajak. Roh Kudus memberi nama-nama ke dalam hati kita. Dan kita seperti, baiklah, lakukan saja. Dan karena pembatasan semakin berkurang dan berkurang, kita bisa kumpulkan lebih banyak orang. Dan ini adalah waktu yang luar biasa bagi keluarga untuk berkumpul dan membuka rumah. Awalnya canggung dan itu adalah kerja keras dan kita harus melayani. Kita harus, kau tahu, menyajikan makanan, mengatur dan harus membersihkan juga. Tetapi hubungan yang terjadi setelah ibadah rasanya belum pernah mengalami yang seperti itu di hari Minggu. Aku suka hari Minggu, aku suka hubungan, dan aku bisa masuk ke Connect Lounge. Dan di pintu, aku suka melihat semua orang dan memeluk mereka kalau diizinkan. Tapi satu hal, duduk berhadapan, berbagi makanan dengan seseorang, mendengar cerita mereka, dan mereka mendengarmu dan dapat melayani, ada sesuatu tentang itu bahwa kita tidak mengalami sebelumnya, tidak di hari Saya Minggu pikir biasanya. ini hubungan yang bermakna, hubungan yang berarti. Kita punya hubungan pada hari Minggu, tapi kali ini lebih dalam. Yang saya maksudkan bahwa saya tidak bersemangat akan ini adalah, seperti setiap orang lainnya, jika boleh jujur, kami enggan. Karena kami rasa rumah adalah surga kami, ini adalah tempat yang aman. Anda selalu mengenal orang-orangnya sepanjang waktu. Namun keputusan untuk melakukannya sepertinya sudah 4 minggu berturut-turut sekarang, dan setiap kali sekarang kita mungkin bersama orang lain yang kau tahu. Kita seperti, oh pasti canggung, dan kemudian kau tahu, kita menyembah, dan Ya, ya sebenarnya campur aduk. itu canggung. Saat kau sendirian, kau tidak menyembah, kau hanya menonton. Ya. Saat kau bersama orang lain, kau tidak bisa melewatkan apapun, kau akan Ya. ikuti semuanya, karena itu aturannya. Lalu ada saat di mana ada orang lain di rumahmu dan kau seperti, dan Aku harus angkat tangan kah? Aku harus aku menyembah melakukannya, kah? aku Aku harus melakukannya. berdiri Dan kah? aku tidak malu. Aku suka menyembah, tapi rasanya aneh. Orang-orang pun juga, beberapa dari mereka mendatangi saya dan berkata, terima kasih Pastor Mark, ini kehormatan, tapi sangat aneh Anda ada di sana. Hei, ini gereja normal, bedanya biasanya ada ratusan orang berdesakan, jadi saya pikir ada keengenan, ada, tapi harus dilawan. Anda tidak harus seperti ini jika Anda menyukainya. Tidak ada orang yang merasa suka. Orang-orang berpikir, oh, hanya orang-orang sosial atau orang-orang dengan kepribadian tertentu, mereka lah yang akan berkata, ayo, lakukan, ayo. Saya mendorong semua orang yang enggan dan gugup. Begitu juga saya. Dan jujur, jika Anda bisa mengatasinya, itu seperti pergi ke gym. Dan saya jelas bukan ahli untuk berbicara tentang gym, tapi saya seorang ahli. Jika tentang orang yang tidak memenuhi syarat untuk pergi ke gym, saya ahlinya. Seseorang yang tidak ingin pergi ke gym, saya ahlinya. Yang saya tahu, begitu Anda mengatasi rintangan dan melakukannya, bukankah itu bermakna? Hubungan ini sangat berarti, dan saya ingin beritahu pada orang-orang di kota-kota lain yang mengatakan, oh itu tidak berlaku untuk kita. Fokus saja, ini inovasi, kreatif. Anda tidak dapat mengajak orang, tidak apa-apa, tapi rasanya seperti terjebak di penjara. Anda membuka jendela, Anda bisa membuat lubang di dinding untuk melihat keluar. Anda benar-benar membiarkan cahaya masuk. Jadi tanpa disadari, keengganan Anda dalam membuat lubang di dinding Anda bukan hanya tentang Anda melihat keluar, tapi tentang membiarkan cahaya masuk. Dan rasanya itu adalah hal terbaik untuk anak-anak kita, untuk kita. Dan saya benar-benar suka bergaul dengan orang-orang, karena begitu gereja dimulai lagi, saya tidak tahu apakah itu bisa minggu besok. Saya rasa tidak bisa. Dan tentang kota-kota yang tidak bisa mengundang orang datang, saya suka apa yang dilakukan beberapa keluarga Perth dan KL. Mereka melakukan panggilan Zoom dan menonton bersama. Kami punya cerita tentang anak-anak yang datang ke rumah keluarga-keluarga. Anak-anak di lingkungan yang belum diselamatkan, yang tidak diizinkan ke gereja, atau orang tua tidak mengizinkan mereka ke gereja. Tetapi mereka akan membiarkan mereka pergi ke rumah. Akhirnya, mereka bisa mengikuti ibadah anak dan belajar tentang Yesus. Ada juga cerita tentang anak-anak yang belum diselamatkan. Lalu orang tuanya memutar ibadah di ruang tamu. Lalu mereka mendengarnya dan perlahan-lahan ikut ke ruang tamu dan mengalami Tuhan. Kita membawa Tuhan ke rumah kita membawa hadiratnya, kita membawa apa yang terjadi di hari Minggu ke rumah kita. Dan itulah bagian yang menarik, yang biasanya Anda tahu pada hari Minggu. Kita berdoa untuk gereja, kita melihat, kau tahu, seperti cahaya terang di gedung pusat. Jika melihat Perth, aku melihat 7 cahaya. Di KL, aku melihat 1 cahaya terang. Aku melihat Malaysia 5 cahaya. Aku melihat cahaya terang. Tetapi di musim ini, setiap kali berdoa, aku melihat ribuan cahaya menyala di seluruh kota. Bukan hanya satu lokasi, ribuan lokasi. Sepertinya inti dari semua ini adalah pemuritan, bahwa pemuritan tidak dapat terjadi secara terpisah. Jadi sekali lagi adalah kesalahan jika kita berpikir ini hanya semacam strategi atau program. Ini bukan program. Amin untuk setiap hal baik yang akan keluar dari ini, tapi sebenarnya ini menyadarkan kita bahwa kita membutuhkan satu sama lain untuk bertumbuh.
Kau tidak bisa hanya memiliki perjalanan pribadi dengan Tuhan yang secara eksklusif dan bertumbuh. Kau akan memiliki lebih banyak titik buta dari yang kau sadari. Ada sesuatu dalam 2x2. Ada sesuatu yang bertumbuh di ruangan itu. Saya mendorong semua orang, bahkan seperti orang-orang Perth, kita yang mengatakan, ya tidak masalah, tinggal beberapa minggu lagi saja kok. Untuk sisa tahun ini, Anda harus memiliki pola pikir dan bahwa pemuritan dan pertumbuhan berhubungan dengan kedekatan pada orang-orang, dan hari Minggu saja tidaklah cukup. Connect Group adalah bagian dari ini. Ngomong-ngomong, untuk sisa tahun ini, GPN kita akan online, TIF akan online. Jadi Anda bisa membuka rumah Anda untuk itu. Jadi membuka rumah bukan hanya di hari Minggu. Ini sebenarnya hanya masalah ramatama. Ini membuka hati, membuka rumah. Yesus memandang Zakius dan berkata, turunlah dari pohon itu, aku akan ke rumahmu. Seperti yang tidak dikatakannya, aku bisa berurusan denganmu di muka umum. Aku bisa berurusan denganmu dalam ibadah. Tapi dia berkata, transformasi nyata akan terjadi di rumahmu. Dan kupikir kisah tentang apa yang akan Tuhan lakukan di rumah, itulah yang aku sukai. Kau tahu, di awal tahun dalam acara GPN, aku bernubuat bahwa tahun ini kita akan melihat keselamatan terbesar dari keluarga. Keluarga-keluarga diselamatkan. Kamu ingat itu? Pasangan akan diselamatkan. Anak-anak yang hilang akan pulang itu. Dan aku sebenarnya memikirkannya berbeda. Tapi itu terjadi sekarang. Karena ada ibu-ibu yang tidak akan pernah pergi ke gedung gereja. Sekarang datang ke gereja. Mereka datang ke rumah. Dan ayah, lalu ada dewasa muda mengatakan kepadaku, mereka bangun mendengarkan ibu mereka mendengarkan Kingdom City online, padahal ibu mereka tidak pernah ke gereja. Dan bibi dan anaknya mendengar di tengah malam, dan ibunya kemudian mulai memberitahu anaknya, putrinya, pesan yang kau khotbahkan. Dia terperanjat karena itu tidak pernah terjadi. Ini seperti keselamatan datang ke rumah kita, datang ke rumah kita, datang ke keluarga kita. Tapi apa yang akan kau katakan? Aku hanya ingin bertanya, apa yang akan kau katakan pada seseorang yang berkata, tidak, di musim ini tentang aku dan Tuhan, waktuku dan Tuhan saja. Ya, setiap musim memang kau dan Tuhan. Ini masalahnya. Itu bukan satu atau yang lain. Gambaran nyata tentang kebangkitan dalam Kisah Para Rasul 2 adalah setiap hari di bait suci. Setiap hari dari rumah ke rumah. Bukan bait suci di Januari, rumah ke rumah di saat corona, dan tentang saya dan Tuhan saat tidak ada siapapun bersama saya. Anda tahu itu tidak benar. Bukan begitu cara kerjanya. Jika Anda pernah mengalami musim di mana itu bukan hanya Anda dan Tuhan, itu masalah. Itu harus selalu Anda dan Tuhan. Tapi ini bukannya. Dan kesalahannya adalah memiliki pengalaman gereja 1 dimensi atau pengalaman gereja 2 dimensi saja. Mungkin ini bisa jadi sebuah seri yang lain. Itu bagus, itu khotbah. Pengalaman gereja 3 dimensi, bait suci, rumah ke rumah, dan harus selalu tentang mereka dan Tuhan. Implikasinya adalah terkadang ini bukan tentang mereka dan Tuhan. Lalu apa artinya? Ya, dan Paulus berkata demikian bukan? Yaitu jangan tinggalkan pertemuan ibadah. Ada yang sangat istimewa tentang berkumpul bersama. Rasanya itu adalah salah satu hal yang kita perhatikan segera saat orang-orang datang. Perasaan nyata akan hadirat Allah saat kita beribadah bersama. Kita pasti pernah beribadah bersama keluarga, meski ada kecanggungan dan hal semacam itu, tapi saat ada orang lain di rumah kita, wow, sangat berbeda. Perbedaan hadirat Tuhan di dalam ruangan itu sangat nyata. Dan itu adalah salah satu hal yang muncul di mana 2 atau 3 orang berkumpul, aku hadir. Dia ada saat kita beribadah bersama. Aku masih berpikir ada sesuatu yang unik tentang rumah. Salah satu rumah favorit Yesus dalam Alkitab adalah rumah di Betania, rumah Maria dan Marta. Cobalah memikirkannya, kita banyak bicara tentang Maria dan Marta. Dan Maria adalah penyembah, Marta adalah pelayan. Seperti di rumah, di pertemuan yang kita adakan, ada ibadah dan ada juga dinamika keramatamahan. Jadi aku pikir, sungguh, apa yang membuat rumah itu suatu tempat yang disukai Yesus adalah karena ada ibadah dan pelayanan di dalamnya. Sepertinya sungguh, jika Anda dapat menciptakan suasana ibadah di rumah Anda yang dilakukan oleh tim kami setiap minggu untuk Anda, dan kemudian Anda menyajikan keramahan, Anda memiliki dinamika Maria Marta, dan kemudian undanglah Lazarus, orang-orang yang sudah mati sesekali, yang lalu hidup kembali. Anda tahu, undang orang-orang itu ke rumah Anda, dan itu menjadi satu paket total. Itu dan Yesus, itu adalah rumah favorit yang didatangi Yesus di Betania. Dia sering mampir, kita tidak tahu konteksnya, tetapi kita tahu bahwa dia ada di sana. Jadi ada sesuatu tentang menggabungkan Maria dalam Anda dengan Marta di dalam Anda, lalu undanglah Lazarus, bawa mayatnya, dan bangkitkan dia dari kematian. Ketika Yesus ada dalam ruangan itu, semua hal menjadi mungkin. Keren. Luar biasa, dan amin untuk itu. Kita akan melihat begitu banyak orang datang kepada Kristus di musim ini. Tengah kita, teman kita, orang yang kita kasihi, datang ke rumah kita yang menjadi rumah Tuhan di musim ini.
Dan Pastor Mark, Pastor Jem, bisa ceritakan pada kita tentang conference, karena conference akan diadakan di rumah. Bahkan jika kota-kota terbuka dan sebagainya, seperti kalian umumkan minggu lalu, conference akan diadakan di rumah bersamaan dengan Miracle Offering. Bisa jelaskan lebih jauh tentang hal ini, dan apa yang bisa kita harapkan? Keduanya adalah hal utama dalam tahun kita, conference dan Miracle Offering, dan menyatukan keduanya dalam satu acara sungguh menakjubkan. Terima kasih pada semua orang yang luar biasa bermurah hati yang telah berkata, kami akan menyumbangkan pendaftaran kami secara online untuk Miracle Offering kami. Fantastis, saya tahu itu, Anda tahu seperti kita semua telah melakukannya, tapi kenyataannya ada orang-orang di masa sukar yang membutuhkan itu kembali, dan itu sama sekali tidak masalah. Tapi begitu banyak orang berhati besar, seperti mereka, seperti yang telah kita lakukan setiap tahun, membawa pengorbanan, dan itu akan menjadi akhir pekan yang penting. Akan ada pembicara tamu, John dan Lisa Bevere, Chris Durso, beberapa segmen khusus dari beberapa favorit kami, juga beberapa pembicara yang pernah ada. Akan ada waktu interaktif. Tapi sungguh, dinamika rumah sangat besar. Dan kau tahu, sayang, kau harus berbicara tentang itu. Karena ketika kau memandu Lisa Bevere di Beautiful at Home, itu sebelum Corona, ketika semuanya bisa bertemu, itu bukan rencana B, itu bukan rencana cadangan, bukan hadiah hiburan, itu adalah strategi yang Tuhan berikan kepadamu yang berkata, mari kita memperluas jangkauan, menjangkau sebanyak yang kita bisa, dan keikutsertaannya, partisipasinya sangat besar. Jadi, untuk setiap wanita di luar sana, kami tahu, kami dapat mengenalkan kalian. Orang-orang seperti saya dan Ben harus mengatasi keengganan kami. Jadi mengapa kau tidak berbicara tentang itu dan mengekspresikan hasratmu akan segenap hal hati itu? melakukannya di rumah. Tujuannya agar semua orang bisa diberkati. Dengan mengadakan konferensi di KL dan Perth, sehebat apapun itu, saya bisa rasakan perasaan mereka yang di London, atau Dubai, atau di Afrika, yang tidak mendapatkan pengalaman yang sama. Jadi dengan Lisa Bevere, saya berpikir bagaimana mungkin aku melakukan sesuatu hanya untuk satu kelompok saja. Seperti sebuah keluarga, di mana aku hanya melakukan sesuatu untuk satu anak saja. Dan anak-anak lain kehilangan kesempatan. Dari situlah muncul gagasan Beautiful at Home, sehingga setiap wanita bisa mengalami Lisa Bevere, bukan hanya gadis-gadis KL. Dan begitulah konferensi di rumah ini benar-benar mengasyikkan, yang persis sama seperti ini. Setiap rumah di Kingdom City dapat mengalami konferensi di rumah mereka, dan kami memiliki beberapa ide menarik, ide-ide kreatif, dan bagaimana kami akan membantu Anda membuat konferensi di rumah. Seperti apa tampilannya, kami akan membantu Anda. Jika Anda akan menjadi tuan rumah konferensi di rumah, kami akan memberikan Anda paket pembawa acara, kami punya ide-ide menarik, dan kami akan membuatnya interaktif. Ada 200 gereja lain yang bergabung. Jadi Anda mungkin menonton hari ini. Anda bukan dari Kingdom City. Tidak apa-apa. Ada orang yang mendaftar untuk ikut serta di dalamnya. Mereka adakan watch party Ada juga. watch party juga. Ya. Mereka akan Kota-kota menjangkau lain lebih di banyak mana kita orang. tidak ada di sana. Dan begitu banyak orang Ya. yang akan diberkati. Dan modelnya Ya. konferensi di rumah akan menjangkau lebih banyak orang dari yang bisa kita Benar. lakukan di convention center. Benar, bukannya 2 lokasi, ini ribuan lokasi. Ngomong-ngomong, saya suka convention center. Jadi saya merindukan saat-saat di mana kita dapat adakan itu. Tapi ada sesuatu tentang ini yang saya Ya. pikir sangat profetik dan mendalam untuk tahun ini. Meskipun Perth akan berada dalam skenario di mana kita bisa adakan pertemuan, banyak negara lain tidak bisa. Dan bahkan jika mereka bisa, saya suka fakta bahwa itu adalah strategi proaktif disengaja untuk menjangkau lebih banyak orang daripada hanya semacam hadiah hiburan karena social distancing. Ya, dan belum lagi kita membuatnya gratis untuk semua orang, Ini agar gratis siapa buat saja dapat siapapun. bergabung. Tidak ada Dan batasan. siapapun, Anda harus mendaftar, Ya. tapi gratis untuk semua orang. Dan lebih banyak detail akan segera keluar setelah kami menyelesaikannya. Anda tahu seperti platform dan lain-lain. Tapi sungguh, ini akan menjadi akhir pekan yang epic, Jumat, Sabtu, Minggu. Akan ada kejelasan tentang waktu, apa yang available. Gratis untuk semua orang, dan bahkan Miracle Offering. Semuanya diperuntukkan bagi penyangkauan, bagi orang-orang yang termasuk gereja yang dianiaya, mendukung pelayanan dan pekerjaan Tuhan buat kelompok-kelompok yang ada melalui Miracle Offering kita. Ini akan menjadi akhir pekan yang fenomenal. Tidak sabar. Luar biasa. Dan Pastor Mark, saya juga ingin mendengar tentang bagaimana menurut Anda musim ini, tahun ini, akan membentuk gereja kita ke depan. Jika Allah menjawab doa kita secara harfiah, katakanlah di semua kota kita, semua orang diselamatkan. Misalkan, katakanlah semua diselamatkan, kita tidak akan punya bangunan untuk menampung orang-orang. Tapi kita memiliki rumah untuk menampung orang-orang. Seperti alih-alih membangun proyek untuk membangun ribuan convention center untuk menampung jutaan orang sudah punya bangunan. Ini disebut rumah mereka. Kita sudah punya rumah untuk ibadah. Jadi saya pikir ini adalah pergeseran pola pikir yang rasanya bisa memperbesar potensi. Karena Yesus berkata dalam Yohanes, tuaian sudah menguning, sudah siap. Jangan berdoa untuk tuaian, doakan pekerja. Saya pikir kadang-kadang bahkan doa kita sedikit menyimpang. Kita berdoa untuk tuaian, panenan sudah siap. Masalahnya bukan yang hilang yang ingin ditemukan. Yang ditemukan ingin mencapai yang terhilang. Saya pikir disitulah Yesus mengarahkan doa-doa kita. Kita belum memperhatikannya.
Ini tentang mendapatkan pekerja. Jadi apa perbedaan antara pekerja dan konsumen? Seorang konsumen ingin menonton dan makan. Seorang pekerja akan benar-benar bekerja. Jadi saya memiliki semangat konsumen dalam mengatakan, oh tinggalkan rumah saya, ini adalah tempat saya tidak ingin diganggu, saya tidak mau ada yang datang. Dan ini hanya pola pikir yang aneh sebenarnya. Dan ketika kita mengatakan iya untuk membuka rumah kita mendaftar menjadi pekerja di panenan yang Tuhan sudah katakan sudah siap. Sudah siap. Jadi saya benar-benar ingin mendorong Anda semua menjadi pekerja. Jangan hanya jadi orang percaya. Jadilah pekerja. Itulah yang dikatakan Tuhan untuk didoakan. Dia mengatakan mintalah pekerja. Saya tidak percaya maksudnya berdoa agar lebih banyak orang bergabung. Maksud saya percaya doanya ialah doa bagi yang sudah ada untuk benar-benar mulai bekerja. Jadi, jika setiap orang percaya menjadi pekerja, jadi saat saya percaya, saya diselamatkan, saya bekerja, yang lain ikut diselamatkan. Jadi ada sesuatu tentang menjadi pekerja yang saya pikir adalah kunci bagi model gereja di rumah ini. Dan saya pikir ketika kita keluar dari tahun 2020 ini, kita kembali ke ritme kehidupan dan normal, saya berharap itu tidak normal. Saya berharap bahwa pertemuan-pertemuan akan dipenuhi dengan iman dan impartasi, di mana orang sakit disembuhkan, yang hilang ditemukan, kehidupan terjadi, mukjizat terjadi di parkiran, dan semua yang kita yakini untuk impartasi benar-benar akan segera terjadi. Tapi apa yang benar-benar saya percaya adalah bahwa tubuh akan terbangun. Ini adalah pertemuan pekerja, bukan pertemuan orang percaya belaka, dan sama sekali bukan pertemuan konsumen. Kami ingin benar-benar membangunkan itu. Karena jika Tuhan telah menyelamatkan Anda, pertanyaannya adalah mengapa Dia tidak membawa Anda pulang saja? Itu karena Dia ingin Anda menjadi pekerja, dan jika Anda mau membuka hati, buka juga rumah Anda. Jika Anda tidak dapat membuka rumah Anda karena Anda berada di situasi sukar, kami memahami hal itu, tapi mulailah berpikir di luar kotak dan bertanya, Bapak, bagaimana aku bisa dipakai menjadi pekerja di ladangmu? Tidak semua orang diberkati dengan rumah. Mungkin Anda hanya kos, mungkin Anda hanya mahasiswa, mungkin ada keluarga yang belum diselamatkan di rumah, mungkin Anda berada di tempat yang sulit di mana Anda tidak bisa melakukannya. Tidak ada penghukuman atas Anda sama sekali. Tapi tanyakan Roh Allah, bagaimana aku bisa menjadi pekerja di kebun anggurmu? Karena itulah yang Dia doakan, dan itulah yang kami ingin doakan untuk Anda. Saya percaya itu adalah doa yang harus kita doakan, agar setiap orang percaya menjadi pekerja. Dan jika setiap orang menjadi pekerja, orang percaya menjadi pekerja, panen sudah menguning, siap untuk dituai, dan kita akan mengalaminya. Ingat kau bilang ini akan membuat kita menjadi pendeta yang lebih baik, gembala yang lebih baik, pengkhotbah yang lebih baik musim ini, dan itu benar-benar menarik kita dengan cara berbeda dari yang pernah kita lakukan sebelumnya. Tetapi sangat menarik mendengar semua kesaksian. Amin. Aku Tentu menyukainya. Aku sudah melihat semua foto. Aku suka foto-foto, semua foto rumah, foto anak-anak. Anak-anak memberi tag aku di media sosial. Ketika mereka semua, orang tua memberi tag juga akan semua hal yang mereka buat, melihat anak-anak dengan tangan mereka. Aku suka itu dan melihat keluarga beribadah luar bersama. biasa melihatnya. Anak-anak kita membuat mereka duduk dalam ibadah. Kau tahu kita membuat dan kau juga melakukannya, Libby dan Lincoln. Mereka duduk di ibadah orang dewasa. Mereka duduk di sana. Mereka menjadi penyembah yang lebih Ya, baik, mereka terlibat belajar karena duduk kita selama beribadah ibadah. bersama mereka. Anak-anak mencatat, Zig membuat catatan, Caleb, aku tidak yakin apa yang dia lakukan, tapi kami membuatnya dan saya bicara dengan Zig setelah firman itu. Jadi sangat bagus juga. Anak-anak kita mendapat manfaat dari ini. Tentu saja, tentu saja. Pastor Jemima, maukah Anda berdoa untuk kami? Anda tahu berapa hal yang telah kita bicarakan supaya ini akan benar-benar bangkit dalam diri kita di musim yang akan datang ini. Bahwa Tuhan ini tidak hanya menjadi sesuatu yang sedang kita lalui, tapi justru membuat kita bertumbuh kuat. Bahwa Tuhan menaruh api dan membangunkan para pekerja juga, seperti yang dikatakan Pastor Mark. Maukah Anda berdoa untuk kita dan untuk semua orang yang hadir secara global hari ini? Baiklah, mari kita berdoa. Tuhan, aku berdoa di musim ini, Tuhan, di mana kita berkumpul di rumah. Bapa, biarlah hadirat-Mu ada pada setiap rumah, setiap kamar, setiap bangunan. Ya Tuhan, aku berdoa untuk orang-orang yang agak ragu tentang musim depan ini. Tuhan, berikanlah kedamaian yang melampaui segala pengertian bagi mereka ya Tuhan. Taruh nama-nama di hati mereka yang dapat mereka undang ke rumah mereka. Bagi mereka yang sepertinya tidak bisa bekerja, Tuhan, aku berdoa agar Kau menunjukkan kepada mereka bahwa itu bisa berhasil, bahwa Kau dapat membuat jalan. Tuhan, aku berdoa untuk tetangga kami yang tidak mengenal-Mu, agar kami punya kesempatan mengundang mereka ke rumah untuk beribadah. Aku berdoa Bapa untuk mujizat, terobosan, dan keselamatan. Kau akan mencurahkannya di setiap rumah. Aku bersyukur bahwa di musim ini kami tidak hanya bertemu di 20 lokasi tetapi di ribuan lokasi. Tuhan, kami berdoa agar saat kami bertemu di hari Minggu di semua lokasi, kemuliaan-Mu akan nyata. Akan ada cahaya di setiap jalan, apartemen yang membawa dampak, berdampak pada kota kami, atmosfer kota kami. Suara yang keluar dari setiap rumah akan naik memenuhi kota, di mana musuh menguasai kota kami. Aku berdoa agar saat kami berkumpul, suara ibadah akan mengambil alih.
kami akan mengubah kota kami dengan bersekutu dan menyembah bersama. Aku berdoa Tuhan, untuk orang-orang yang tidak dapat mengundang orang lain, yang masih di bawah aturan ketat, aku berdoa Kau memberi mereka ide-ide kreatif untuk menghubungkan melalui Zoom atau online. Mereka tidak akan merasa terisolasi ya Tuhan. Bagi mereka yang kos, yang di asrama dan tidak tahu bagaimana melakukannya, Tuhan beri mereka ide kreatif bagaimana membuat asrama seperti rumah di universitas Tuhan, di perguruan tinggi Tuhan. Kami berdoa untuk kebangkitan di universitas kami Tuhan Yesus, di tempat kerja kami Allah, di sekolah Bapa. Kau akan membuka pintu percakapan. Kami berdoa agar mata rantai Kingdom City akan menemukan jalannya ke istana dan penjara Tuhan, ke negara-negara yang belum mengenal nama-Mu Tuhan. Kami berdoa mereka akan mendengar Injil Tuhan Yesus. Kami bersyukur kepadamu dalam nama Yesus. Amin. 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 Saya ingin mendorong Anda semua bahwa Tuhan membutuhkan Anda. Tuhan membutuhkan Anda. Ini jawaban untuk doa yang telah Anda doakan. Bapa, pakai aku, pakai hidupku, pakai keluargaku, pakai rumahku. Nah, inilah saatnya Dia membutuhkan Anda. Tuhan tidak mengambil apapun secara permanen dari Anda. Ia hanya meminjam. Dia meminjam kandang untuk kelahirannya. Dia meminjam perahu untuk mengajar. Dia meminjam kamar untuk memberi makan para muridnya. Dia meminjam makam untuk beristirahat 3 hari. Tuhan akan meminjam sesuatu untuk 1 musim. Dia meminjam keledai untuk ditunggangi. Dan Dia hanya membutuhkan ruang untuk beristirahat. Jadi jika Anda terbuka, Tuhan membutuhkan Anda di musim ini. Dan tanyakan saja pada Roh Allah, Bapa, jika Kau membutuhkanku, aku terbuka. Dan perhatikan, Tuhan menerima. Dan lakukan apa yang biasanya Anda lakukan. Tuhan akan pakai. Dan perhatikan apa yang akan Dia lakukan melalui Anda dan melalui tempat Anda di musim ini. Dalam nama Yesus. Amin.